Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. فقد قال الله تعالى بالقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Quran Surat Al-Imran Al-Isra ayat 23 sampai 24. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أشفوا السلام بينكم. عن أنس رضي عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي. Hadirin Munajat Channel pemirsa rahimakumullah wazakumullah, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan nikmat yang besar kepada kita, nikmat sehat, nikmat harta. Di pagi hari ini yang mulia ini kita diperjumpakan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita yang tiada habisnya, kebaikan yang panjang ya sampai kehidupan yang selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Munajat Channel 28 rahimakumullah wasakumullah. Setiap orang menginginkan daripada kebaikan. Setiap orang menginginkan agar bisa memberikan kebaikan. Setiap orang menginginkan dirinya menjadi orang yang baik. Dan setiap orang menginginkan anak-anaknya, istrinya, keluarganya, tangganya, teman-temannya, semuanya adalah orang-orang yang baik. Inilah harapan kita semuanya. Setiap orang punya harapan. Setiap orang punya pemikiran, setiap orang punya pendapat. Pemirsa rahimakumullah wazakumullah. Dan setiap orang menginginkan doanya dikabulkan oleh Allah, diijabah oleh Allah, diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Ini adalah
hal yang wajar bagi manusia, ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, mengadukan masalah kepada Allah, mengadukan seluruh permasalahan hati, permasalahan daripada sosial, masyarakat, dan lain sebagainya, mengadukan masalahnya kepada Allah, menumpahkan seluruh masalahnya kepada Allah. Hai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang dalam kehidupan kita juga demikian. Kadang orang yang datang kepada kita, teman kepada kita, ingin curhat kepada kita, ya, ingin agar kita memberikan satu solusi jalan keluar dari permasalahan, minta nasihat, minta petuah, ya, minta fatwa kalau dia datang kepada ulama. Ini hal yang wajar, hadirin rahimakumullah wasakumullah. Kenapa? Karena manusia ini sifatnya adalah keluh kesah. Ketika diberikan ujian maka dia mengeluh, ya, mengeluh. Kemudian diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia kufur atas nikmat itu, lupa dengan nikmat itu yang Allah berikan. Lupa ketika dia sakit, dia minta sehat. Setelah dia sehat, dia lupa untuk mensyukuri rasa nikmat kesehatan itu sendiri. Hadirin rahimakumullah wa jazakumullah. Tetapi kita sebagai hambanya Allah, ya, makhluk sosial yang senantiasa berhubungan dengan siapa saja. Ketika saudara kita datang kepada kita ingin curhat, kita terima dengan baik. Ketika mereka datang silaturahmi kepada kita, alhamdulillah ada tamu membawa rahmat ke rumah kita. Jangan beranggapan negatif, ya, beranggapan dia membawa virus, beranggapan dia membawa mudarat dan lain sebagainya, ya. Tamu datang kepada kita, alhamdulillah ada tamu hari ini, masya Allah, ini rezeki yang besar. Maknanya Allah Ta'ala akan mudahkan urusan dunia, urusan akhirat saya, diterima oleh tamu kita. Rahimakumullah wa jazakumullah, tamu adalah rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana berkhidmat kepada tamu. Haknya tamu adalah selama 3 hari, selebihnya adalah sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mafhum hadisnya. Hak tamu untuk dikhidmati, untuk dilayani adalah selama 3 hari, selebihnya adalah sedekah. Kenapa demikian? Masya Allah, subhanahu wa ta'ala, inilah mulianya daripada Islam, mulianya dari akhlak yang diajarkan di dalam Islam melalui yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjamu tamu selama 3 hari, subhanallah, Allah akan cucurkan rahmat kepada kita. Allah akan mudahkan uruskan rezeki kita. Allah akan mudahkan jalan-jalan keluar ketika kita memberikan makan dan minum kepada mereka, mengenyangkan perut-perut mereka. Masya Allah, ini nilai yang besar di sisi Allah, dan ini adalah pengorbanan. Kita diajak oleh agama ini untuk berkorban, saling menyayangi, menghargai satu sama lain, apalagi sama muslim. Hal ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga nikmat yang Allah berikan. Jadi nikmat tidak cuma daripada makan. Ketika ada tamu kita khidmati dia, kita kasih tempat selama 3 hari. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka syukuri ketika masih ada tamu yang datang kepada kita. Apalagi tamunya orang-orang yang saleh, orang-orang yang jelas-jelas dia ini orang taat kepada Allah. Masya Allah, bantu dia, ajak dia, ya, dukung dia, rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamu adalah rahmat. Tamu membawa rahmat ke rumah-rumah kita.
maka tamu ini harus dimuliakan oleh Allah sebagaimana dulu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita untuk memuliakan tamu. Ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal tadi ya membaca satu ayat ke-23 sampai 24 di dalam Quran surat Al-Isra, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan kalian, ibu bapak kalian, dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan uf, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan hendaklah kamu merendahkan hati terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mengasihi aku pada waktu kecil. Masya Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rasa sayang yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai di dalam kalamnya, mengajarkan kepada kita berkasih sayang kepada kedua orang tua kita, ya, kepada kedua orang tua kita yang sudah tua, yang sudah renta, yang tidak ada lagi mereka punya kekuatan lagi, ya, maka disitulah surga telah menanti seorang anak. Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berpikir nanti orang tua saya kalau sudah tua masukkan ke panti jompo. Subhanallah, diajak mereka untuk mengemis di perempatan. Na'udzubillah min dzalik. Kalian telah menggali kubur neraka kalian sendiri ketika menjadikan orang tua ini hanya untuk mencari rupiah saja. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan ketika orang tua kita sudah tua, kita punya anak, ya, kemudian orang tua kita itu mengasuh mereka sedangkan kita mampu. Rahmati Allah Ta'ala, ini akhlak yang buruk seorang anak. Hadirin ingat, ketika kita kecil, maka orang tua ini punya anak, ya. Ketika kita kecil, kita punya adik 1, 2, 3 dan sebagainya, maka orang tua kita mengurus kakak, adik dan adik-adiknya terus daripada anaknya ini tanpa mengeluh. Hadirin, dia tidak serahkan kita, adik-adik kita, ke orang lain. Ingat itu. Tetapi orang tua ini memelihara anaknya dengan kasih sayang. Maka ingat, ketika orang tua sudah lemah sebagaimana kita ketika kecil lemah, jangan sekali-kali kamu serahkan orang tuamu ke panti jompo hanya dengan alasan kamu ini tidak mampu. Masya Allah, ini Subhanahu wa ta'ala durhaka. Anak yang durhaka yang hari ini adalah yang dia merasa tidak mampu, tapi dia mampu sebenarnya. Merasa tidak mampu sehingga orang tuanya dimasukkan ke panti jompo. Na'udzubillah min dzalik. Kalian telah menggali neraka kubur kalian sendiri. Hati-hati, banyak istighfar. Ambil orang tua kalian, bawa ke rumah, sayangi sebagaimana mereka menyayangi kita di waktu kecil. Jangan sekali-kali kamu sakiti mereka, hati mereka. Kamu sakiti hati mereka, ekonomimu, anakmu, keturunanmu hancur. Akan dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Karena rintihan doa dan tangisan tetesan air mata orang tua kita. Dan rahmati Allah Subhanahu, sayangi mereka, hormati mereka sampai mereka meninggal. Rawat mereka dengan baik sebagaimana mereka merawat kita waktu kecil. Muliakan mereka sebagaimana kita dimuliakan mereka ketika waktu kecil. Khidmat mereka, suapin mereka ketika mereka berkhidmat kepada kita
dan nyuapin kita waktu kita ini kecil. Hadirin rahimakumullah wazakumullah, kembalikan kepada hati-hati kita, tanamkan benih-benih sayang rasa cinta kita kepada umat, kepada orang tua, kepada anak istri, kepada tetangga, kepada saudara, kepada seluruh manusia. Tanamkan rasa sayang, mahabbah, karena dengan mahabbah, dengan kasih sayang inilah Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan rahmat dan kebaikan-kebaikan yang besar kepada kita, yang tidak akan ada putusnya, kebaikan yang tidak ada putusnya. Hadirin rahimakumullah wazakumullah, pemirsa Munajat Channel rahimakumullah wazakumullah. Intinya adalah pembicaraan kita di pagi hari ini adalah tentang bagaimana kita berakhlak yang baik, baik itu kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada tetangga kita, ya, kepada muslimin muslimat yang lainnya. Kita bawa akhlak sebagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendidik bagaimana kita mendidik akhlak sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dorong anak-anak kita untuk belajar agama, mempelajari bagaimana akhlaknya Nabi, sehingga mereka memiliki akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berakhlak yang mulia sebagaimana contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan bagi umat ini ila akhir zaman sampai hari kiamat. Rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua diberkahi hidupnya, keluarga kita, ya, kaum muslimin muslimat seluruh alam ini diberkahi rahmat, diberikan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apa saja, dan senantiasa ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mencucurkan kebaikan-kebaikan kepada kita yang tidak ada habisnya. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya ngaji subuh di pagi hari ini. Barakallahu fikum. Ada kekurangan dan khilafnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.